Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan bersama saya di channel Dian King Vlog. Pada kesempatan kali ini saya lagi mau merangkai rak baju susun 4 ya kawan. Ikuti terus kawan video saya ini. Semoga kawan-kawan terhibur dan video saya ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya kawan. Tentunya jangan lupa juga di share biar banyak yang tahu video saya ini dan channel saya lebih berkembang lagi tentunya. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu, banyak rezekinya, sukses serta lancar usahanya, amin. Ini kita bongkar-bongkar dulu ya kawan, untuk setiap sisi dindingnya dan alasnya. Kita pastikan alas dan dindingnya serta pintunya ini tidak ada yang kurang, serta baut-bautnya semua lengkap kawan ya. Biasanya di setiap satu dus ini kadang ada yang kurang, kadang ada yang lebih ya kawan. Makanya saya pastikan dulu ini sebelum dirangkai, saya sarankan dicek dulu ya kawan. Ini kebetulan kawan, ini pesanan konsumen. Kebetulan konsumennya minta dipasangkan atau dirakitkan, jadi ini mulai saya garap. Biasanya kalau pembeli ini biasanya langsung dibawa pulang, dirangkai sendiri di rumah. Tapi ini ada yang minta ya, jadi saya layani ya kawan. Karena pembeli adalah raja kawan, jadi saya siap melayani pemasangan ini kawan. Tak lupa kawan, ini sekalian promosi toko saya di rumah. Apabila kawan-kawan membutuhkan sesuatu, bisa langsung cek di toko Oren ya kawan, atau langsung di WA Nur Betty All Shop. Silahkan kawan-kawan berbelanja. Apabila ada kawan-kawan yang membutuhkan atau sekedar melihat-lihat berkunjung ke toko, dengan senang hati saya mengucapkan terima kasih ya kawan. Ini kita mulai dulu kawan, pemasangan kaki-kakinya. Jadi alas yang paling bawah ini saya mulai pasang kaki-kakinya dulu. Perlu diingat kawan, biasanya ini bahannya itu ada yang keras, ada yang lentur. Kebetulan yang saya pasang ini bahannya bisa diuji kekuatannya kawan ya, alias kekuatannya bahannya itu sangat baik kawan. Dan kita mulai ini kawan, setelah alas ini saya mulai pemasangan dinding yang belakang. Itu kan semua sudah ada, nanti kalau dipasang itu pasti bunyi klik kawan. Nah jadi kalau belum bunyi klik berarti nggak tepat, nggak pas. Setelah dinding belakang ini saya cari dinding samping, dan dinding samping pun itu juga ada batasannya kawan. Ada tempatan untuk yang dinding samping itu. Jadi pastikan setelah dimasukkan itu ada bunyi klik kawan, jadi itu benar-benar sudah pas masuknya. Setelah dinding samping kanan kiri, ini sekarang alas yang kedua kawan. Kita pasang dulu sebelum memasang pintunya. Pastikan juga ini berbunyi klik untuk masukkan, tapi harus ekstra hati-hati karena dinding samping dan dinding belakangnya itu agak goyang karena belum sempurna. Yang atasnya kan masih terbuka, jadi harus ekstra hati-hati ya kawan.
pastikan untuk lubang-lubangnya dan itu kepalanya itu masuk ke lubang dan berbunyi klik. Kalau sudah bunyi klik itu sudah kuat kawan. Pemasangan ini agak rumit soalnya masih di bawah. Nanti kalau sudah tinggi biasanya sudah mudah kawan. Pastikan diputar-putar kawan, untuk memastikan semua masuk dengan sempurna. Ini sekarang dari pintunya kawan, dipasang gagang atau tarian buat buka. Handle-nya kita pasang dulu, kita baut. Ini agak susah soalnya tariannya itu kecil. Bautnya juga kecil, harus hati-hati ya kawan. Dan setelah dipasang tariannya, ini langsung dipasang pintunya ya kawan. Dan disitu juga sudah disiapkan lubang buat dudukan pintunya kawan. Dimasukkan dari atas dulu, nanti agak diangkat sedikit, langsung dudukannya itu langsung bisa masuk kawan. Nanti begitu juga dengan yang sebelahnya kawan, pintu yang sebelahnya juga kita ulangi yang sama. Dimasukkan dudukan yang dari atas dulu, nanti agak diangkat sedikit, langsung masuk ke lubang dudukannya itu kawan. Ini saya langsung pasang dinding yang belakang, yang lantai kedua ya kawan. Kita ulangi seperti yang bawah tadi, harus bunyi klik supaya kuat, masuknya sempurna. Habis itu dinding samping lagi, kanan kiri, nanti jangan lupa juga bunyi klik. Sampai nanti pemasangan alas ketiga ya kawan. Alas ketiga sudah terpasang kawan. Ini kita ulangi lagi seperti yang pintu bawah
tadi. Diulangi pemasangan handle-nya, tarikan pintunya. Itu begitu sampai nanti lantai atasnya, lantai 2, 3 dan sampai lantai 4-nya ya kawan. Kita ulangi yang sama. Jadi ini bukan tutorial pemasangan kawan. Ini cuma saya menjelaskan kegiatan saya ini, daripada nganggur buat isi vlog saya, karena nggak ada bahan video, jadi ini tak masukkan ke konten saya. Dan ini sudah terpasang kawan pintunya untuk pintu yang kedua. Ini diputar-putar biar kelihatan ya kawan. Kita mulai lagi pemasangan dinding belakang. Pastikan dengan benar ya kawan. Ini mulai pemasangan alas yang ketiga kawan. Ini sudah berdiri, agak tinggi, jadi lebih mudah kawan, nggak harus jongkok. Pastikan berbunyi klik dan nancap dengan sempurna kawan. Karena nanti kalau salah satunya nggak nancap dengan sempurna, itu akan berpengaruh sama kekuatannya dinding-dinding ya kawan. Biasanya itu goyang kalau nggak nancap dengan sempurna. Memasang ini memerlukan kesabaran dan ketelatenan ya kawan. Biasanya kalau nggak sabar, itu nanti lubangnya akan dibesarkan lagi dan itu juga akan berpengaruh. Karena biasanya kalau kesulitan langsung di lubangnya dibesarkan biasanya gitu. Tapi itu jangan sampai kawan. Langsung biasanya kan itu sudah ukuran dari pabrik, pasti bisa nancap dengan sempurna, diusahakan. Kecuali kalau ada ukurannya yang kurang memadai, itu baru boleh, itu pun jangan sampai berlebihan kawan ya. Setelah itu ini dicari lagi atau pemasangan pintu yang ketiga ya kawan. Begitu juga dengan pintu yang ketiga ini harus dilubangi lagi untuk lubang bautnya, karena lubangnya itu sangat kecil. Nah, sedangkan ukuran bautnya itu besar. Ini kita pasang, saya pasang pintu yang ketiga ya kawan. Pintu yang sebelah samping pastikan dimasukkan dari atas dulu kawan, soalnya ngangkatnya lebih mudah. Tapi ngangkatnya harus sedikit saja, dan harus pintunya agak miring ya kawan. Nanti didorong yang bawah, dimasukkan lubang yang bawah. Dilanjut kawan, pemasangan dinding belakang untuk yang dinding yang keempat ya kawan. Ini sudah berdiri, sudah agak tinggi, sudah agak enakan masangnya. Nanti kanan kiri juga seperti yang ruang nomor 1, 2, dan 3 ya kan, sama. Ini untuk lantai yang paling atas atau ruangan yang paling atas. Pastikan semua berbunyi klik dan diulangi terus menerus ya kawan, seperti yang lantai-lantai bawah tadi. Ini alas keempat, atau bisa dikatakan ini penutupnya ya kawan ya, atau kepalanya. Pastikan yang atas itu rapat kawan, nggak ada rongga-rongganya. Pastikan semua menancap dengan sempurna.
Ditakutkan nanti kalau ada rongganya itu biasanya debu akan mudah masuk kawan. Semua pastikan berbunyi klik. Dan sudah jadi kawan. Ini tinggal memasang pintu yang paling atas ya kawan. Ini sudah terlihat kokoh dan minimalis ya kawan. Nah, kita mulai pasang handle dulu kawan, seperti yang bawah-bawah tadi. Dan ini langsung dipasang pintu yang sebelahnya ya kawan. Ini juga agak mudah, seperti itu kawan caranya. Maka diangkat sedikit, didorong, nanti poros pintunya akan masuk ke lubang alas yang bawah. Dan ini pintu yang terakhir ya kawan, pintu yang samping. Kita lubangi lagi untuk tarikan handlenya. Oh ya kawan, untuk rak susun atau rak baju ini nggak memakai kunci ya kawan. Ada yang memakai kunci, tapi yang kebetulan yang tak pasang ini nggak ada kuncinya. Kalau mau pasang kuncinya itu ada tempatnya atau ada rumahannya untuk kunci. Tapi yang ini nggak ada kuncinya, cuma rumahannya aja. Sang pemakai tinggal membelikan kuncinya lagi ya kawan. Tinggal membelikan kuncinya saja. Kalaupun mau yang ada kuncinya, ada kawan, langsung ada kuncinya. Setelah selesai pemasangan handlenya langsung dipasang ya kawan, ditancapkan dengan sempurna, diangkat sedikit, lalu yang bawah didorong dimasukkan ke lubang alas yang bawahnya ya kawan. Dan sudah jadi kawan. Tinggal menutup lubang yang atasnya, karena yang atasnya tadi kan ada lubang untuk itu dipasang-pasang sampai ke atas bisa kawan, tapi nggak kuat, roboh kalau terlalu tinggi. Mentok itu 5 aja kawan, ini kan cuma 4, tapi untuk satu ruangan masih bisa kawan. Dan itu dikasih penutup untuk lubangnya ya kawan, lubang untuk menancapkan dinding-dindingnya tadi kan tembus. Sudah tertutup semua ya kawan untuk lubang yang atasnya. Dan lemari atau rak baju 4 susun sudah jadi. Sangat rekom buat teman-teman atau yang lagi cari tempat-tempat baju. Dan dilihat-lihat kawan, diputar-putar, mantap. Terima kasih kawan-kawan sudah mengikuti vlog saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau gambar yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.